Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Dan pihak lawan berniat memanfaatkannya untuk menciptakan peluang melarikan diri. Tapi sekarang, Lai Xingqiao tidak punya pilihan lain. Dan monster misterius juga mengenali Lai Xingqiao, karena terakhir kali dia terbangun adalah karena Lai Xingqiao, dan pada saat itu mati. Monster misterius itu mengeluarkan raungan yang lebih mengerikan. Monster misterius bertekad untuk membunuh Lai Xingqiao di sini. Bukan aku, jangan kejar aku, anak itu. Lihat, dia mau kabur. Lai Xingqiao meraung. Namun, monster misterius tidak mendengarkan. Ia pernah melihat Lai Xingqiao sebelumnya. Jadi ia menyimpulkan bahwa masalah ini pasti juga berkaitan dengan Lai Xingqiao. Lai Xingqiao terkena pukulan dari monster misterius, langsung memuntahkan darah. Duar, duar, duar. Orang-orang di pinggiran zona binatang buas menatap kaget pemandangan ini. Apakah itu Lai Xingqiao yang tingkat ketiga ranah Sensui? Ya Tuhan, tidak heran, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita pergi? Semua orang tercengang. Mereka semua percaya bahwa masalah ini diatur oleh Lai Xingqiao. Saat itu, mereka tidak berani bicara, tetapi dalam hati, mereka membenci Lai Xingqiao. Untungnya, kemunculan monster misterius membuat para binatang di zona binatang buas menghentikan kegilaan mereka. Jika tidak, situasi mereka saat ini akan menjadi lebih berbahaya. Duar, duar. Pada saat ini, Xiao Fan dan Wan Xiang bekerja sama, juga membuka celah pada penghalang tersebut. Xiao Fan sama sekali tidak ragu-ragu, dan segera melarikan diri melalui celah tersebut ke dunia luar. Lihat, lihat anak itu kabur. Lai Xingqiao menunjuk Xiao Fan, sambil meraung marah, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku tidak bersalah. Monster misterius secara alami merasakan bahwa penghalangnya telah hancur. Ia menatap dengan tajam, tetapi jejak Xiao Fan sudah hilang. Monster misterius segera mengejar, tetapi sudah terlambat. Xiao Fan telah melarikan diri ke dunia luar. Monster misterius sangat marah, mengeluarkan raungan ganas dari mulutnya. Melihat ini, Lai Xingqiao tahu ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Namun, penghalang yang diciptakan oleh monster misterius terlalu kokoh. Lai Xingqiao tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Lai Xingqiao tahu bahwa dia pasti tidak bisa pergi dengan cara biasa. Dia hanya bisa mengambil risiko monster misterius itu ganas. Ia tidak pergi ke dunia luar, melainkan kembali menatap Lai Xingqiao dengan tatapan haus darah, lalu menyerang Lai Xingqiao lagi. Lai Xingqiao meraung, auranya melonjak saat ia melawan monster misterius. Duar, duar, duar. Saat Lai Xingqiao dan monster misterius bertarung, orang-orang lain di pinggiran dengan cepat melarikan diri melalui celah yang ditembus Xiao Fan. Sialan melihat sekelompok orang melarikan diri, Lai Xingqiao hampir gila karena marah. Pada saat ini, Lai Xingqiao bertekad untuk melarikan diri. Namun dia dihalangi oleh monster misterius lagi. Lai Xingqiao meraung, aku akan melawanmu sampai mati. Monster misterius terdiam sesaat, mengira Lai Xingqiao akan melawannya sampai mati. Ternyata, Lai Xingqiao sangat licik, langsung memilih untuk meninggalkan tubuhnya dan menggunakan teknik rahasia dengan jiwa spiritual untuk melarikan diri. Jiwa spiritual Lai Xingqiao sangat cepat. Saat monster misterius tidak siap, ia langsung melarikan diri melalui celah ke dunia luar. Sialan, monster misterius meraung marah, sambil menatap ke langit. Lai Xingqiao sangat cepat, melarikan diri dengan cepat setelah melarikan diri ke dunia luar. Aman, aku bebas. Jiwa spiritual Lai Xingqiao sangat gembira. Ia berpikir dalam hati bahwa ia sungguh dikaruniai keberuntungan besar, tidak hanya lepas dari kendali monster misterius tetapi juga dari kendali Xiao Fan. Dasar sialan, kali ini kamu akan mati. Gerutu Lai Xingqiao dengan kejam pada ia ingin membocorkan informasi Xiao Fan, agar Xiao Fan menjadi seonggok daging besar di mata semua orang. Ia tidak hanya akan kesulitan bergerak,
tetapi juga akan diburu oleh banyak orang. Hehehe, aku tidak menyangka kamu sangat beruntung. Pada saat ini, suara Xiao Fan tiba-tiba terdengar di telinga Lai Xingqiao. Mendengar suara Xiao Fan, ekspresi Lai Xingqiao berubah drastis. Ia memutar kepalanya dengan tajam dan melihat Xiao Fan mengikutinya. Sial! Ekspresi Lai Xingqiao berubah drastis, dan ia kabur dengan panik. Ia tak ingin jatuh ke tangan Xiao Fan lagi dan menanggungnya. Hehehe, masih mau lari? Xiao Fan mencibir. Ia langsung mengaktifkan tanda yang tertinggal di tubuh Lai Xingqiao menyebabkan Lai Xingqiao meraung kesakitan. Ark Lai Xingqiao berteriak, cahaya jiwa spiritualnya meredup, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Xiao Fan pernah mengutak-atik jiwa spiritual Lai Xingqiao sebelumnya, karena takut dia akan kabur. Nyatanya, bukan hanya Lai Xingqiao, tapi siapapun yang jatuh ke tangan Xiao Fan akan diutak-atik jiwa spiritualnya oleh Xiao Fan. Lai Xingqiao kesakitan yang luar biasa. Pada titik ini, ia tidak berdaya untuk melarikan diri dan langsung ditangkap oleh Xiao Fan. Xiao Fan berdiri di depan Lai Xingqiao, menatapnya dengan dingin. Hehehe Laolai, kamu berhasil bertahan hidup dalam situasi putus asa seperti itu. Xiao Fan mencibir, berbicara dengan acuh tak acuh. Lai Xingqiao mendesah tak berdaya, ia masih kurang satu langkah lagi. Hehehe, baiklah, kembalilah dengan patuh. Xiao Fan berkata dengan dingin, langsung menyegel jiwa spiritual Lai Xingqiao. Namun, ia tidak sepenuhnya menyegelnya, melainkan memberi Lai Xingqiao kekuatan untuk pulih dari luka-lukanya, dan juga memberi Lai Xingqiao beberapa pil, memasukkan kembali ke gelang binatang spiritual. Tidak buruk. Tidak buruk, Xiao Fan tersenyum, dan sosoknya menghilang. Peran Lai Xingqiao ternyata lebih besar dari yang dibayangkan Xiao Fan. Setengah bulan kemudian, dalam sekejap, Xiao Fan tiba di sebuah kota kecil dan diam-diam pergi ke penginapan untuk berkultivasi. Di alam dewa abadi, menyembunyikan penampilan tidaklah berguna, jadi Xiao Fan harus selalu berhati-hati. Kini, kasus Lai Xingqiao dan pemuda misterius yang bersama-sama membuat masalah di zona binatang buas telah menyebar ke seluruh wilayah bawah. Semua orang yang mengetahuinya langsung ketakutan. Mereka semua bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Lai Xingqiao dan pemuda misterius itu. Dan teman-teman Lai Xingqiao mengiriminya pesan, tetapi pesannya seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa ada tanggapan. Xiao Fan memasuki penginapan. Dia menghela nafas dengan ekspresi gembira. Bintang Luo Chunji membaptis tubuh fisik, lumayan Xiao Fan sangat gembira. Setelah Wuxiang membangun berbagai penghalang, Xiao Fan membersihkan lantai dan menuangkan bintang Luo Chunji. Xiao Fan ingin menjalani pembaptisan bintang Luo Chunji. Akan tetapi, ketika Xiao Fan baru menggunakan setengahnya, dia merasa ada yang salah. Kamu kenapa bintang Luo Chunji hilang? Apa itu kamu? Xiao Fan terkejut dan langsung bertanya pada diagram bintang. Tidak, suara tenang diagram bintang keluar. Enyahlah, itu pasti kamu. Kalau bukan kamu siapa lagi? Xiao Fan murka dan mengumpat diagram bintang. Sialan, apa kamu masih manusia? Aku sudah susah payah mendapatkan ini, dan kamu ambil setengahnya tanpa izin dariku. Aku jelas bukan manusia. Suara tenang diagram bintang keluar. Xiao Fan, kamu menyebalkan. Xiao Fan menggertakkan giginya karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jangan salahkan aku. Nak, kamu belum membayar hutangmu padaku. Aku hanya mengambil sedikit, itu tidak terlalu banyak, kan? Suara diagram bintang terdengar samar. Mendengar suara diagram bintang, Xiao Fan geram dan patah hati, lalu berkata, kamu ini terus saja menipuku. Lagi pula, punya terlalu banyak bintang Luo Chunji itu tidak ada gunanya untukmu. Lebih baik berikan sedikit untukku. Baiklah, berhenti mengoceh, kamu ini pria atau bukan? Diagram bintang bicara dengan acuh tak acuh. Xiao Fan enyahlah. Xiao Fan menghela nafas dan menatap sisa bintang Luo Chunji yang tinggal setengah. Menahannya tanpa daya, kurang sedikit, tapi cukup. Dengan itu,
Xiao Fan membuka pakaiannya dan memasuki tumpukan cairan bintang Luo Chunji untuk berendam. Terbenam dalam bintang Luo Chunji, Xiao Fan segera merasakan sensasi hangat di seluruh tubuhnya saat gelombang kuat kekuatan bintang Luo mengalir ke dalam tubuhnya. Kekuatan ini sangat kuat. Xiao Fan tak berkuasa menahan diri untuk berseru, merasakan tubuhnya terisi penuh kekuatan. Di saat yang sama, kekuatan bintang Luo yang dahsyat bahkan membersihkan jiwa spiritual Xiao Fan. Tubuh fisik dan jiwa spiritual Xiao Fan secara bersamaan dibersihkan, menerima kekuatan yang sangat besar. Kekuatan bintang Luo menyebar ke seluruh bagian tubuh Xiao Fan, membuatnya memancarkan cahaya bintang. Xiao Fan terus-menerus menjalani pembersihan, menyerap kekuatan bintang Luo Chunji. Dalam sekejap, 3 bulan kemudian, Xiao Fan akhirnya menyerap semua kekuatan bintang Luo Chunji. Saat ini, Xiao Fan bahkan lebih kuat dari sebelumnya, memancarkan aura yang luar biasa. Tidak buruk Xiao Fan merasakan kekuatan yang sangat besar, seolah-olah dia bisa menghancurkan alam dengan satu gerakan. Karena kekuatan spiritualnya yang sangat besar, terlalu banyak kekuatan yang terkumpul dalam tubuh Xiao Fan, yang perlu segera disempurnakan, jika tidak, tubuh fisik Xiao Fan tidak akan mampu menahannya. Xiao Fan segera mengeluarkan satu mimpi Tianhai dan mengaktifkan aliran waktu 10.000 kali lipat. Bisakah kamu membiarkanku beristirahat sebentar? Satu mimpi Tianhai meraung dengan patah hati. Tidak, kata Xiao Fan acuh tak acuh. Satu mimpi Tianhai tidak punya pilihan selain menembuka gulungan itu, dan memperbolehkan Xiao Fan untuk memasukinya. Saat memasuki satu mimpi Tianhai, Xiao Fan segera mulai menyempurnakan kekuatan spiritual bintang Luo Chunji, dan auranya melonjak ke atas. Setengah tahun kemudian kultivasi Xiao Fan mencapai tingkat ketiga ranah Senjun, dan dia perlahan membuka matanya, muncul dari satu mimpi Tianhai. Aura Xiao Fan kuat, dan fondasinya kokoh. Berkat satu mimpi Tianhai, Xiao Fan juga memahami banyak kekuatan hukum. Bagus sekali. Xiao Fan berhenti, kekuatannya telah meningkat. Jika aku juga bisa mendapatkan harta karun lain, maka Xiao Fan tersenyum dengan ekspresi serakah. Ada banyak zona binatang buas di wilayah bawah, dan Xiao Fan berencana mengambil risiko dan mencobanya. Meskipun masih ada waktu, Xiao Fan tidak mau menunggu. Begitu identitasnya terbongkar, dia pasti akan mati, dan orang-orang seluruh langit dan bumi masih menunggunya. Begitu kontrak kuno menghilang, langit dan bumi akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, demi kedamaian seluruh langit dan bumi, Xiao Fan harus mempercepat kultivasinya. Xiao Fan meninggalkan kota, bersiap sebentar, lalu menuju ke zona binatang buas berikutnya. Xiao Fan juga sangat perhatian kepada Lai Xingqiao. Ia dengan cermat memeriksa luka-lukanya yang hampir pulih, baru kemudian Xiao Fan berani memasuki zona binatang buas. Pada saat-saat kritis, kehadiran Lai Xingqiao dapat menyelamatkan Xiao Fan dari banyak masalah. Memasuki zona binatang buas yang baru, Xiao Fan bergerak sangat cepat, langsung menuju ke kedalaman zona binatang buas. Seperti sebelumnya, semua binatang mengabaikan Xiao Fan, dan ia dengan mudah mencapai kedalaman zona binatang buas, di mana ia menemukan harta karun yang tersembunyi di sana. Harta karun di sini adalah teratai hitam yang bersinar. Benda ini disebut teratai iblis darah. Teratai iblis darah adalah harta karun untuk kultivasi teknik iblis, dan sudah tak terhitung tahun sejak terakhir kali muncul di dunia. Xiao Fan pernah melihatnya sekali di teks kuno diagram bintang, jadi dia sangat terkejut. Meskipun Xiao Fan tidak berkultivasi teknik iblis, jika dia bisa menyempurnakan teratai iblis darah, dia akan sepenuhnya kebal terhadap teknik iblis yang ditemuinya nanti. Xiao Fan tidak ragu-ragu dan langsung bersiap bertindak, diam-diam mendekati teratai iblis darah. Xiao Fan menggosok-gosokkan tangannya, siap untuk menangkap teratai iblis darah segera. Setelah merampas teratai iblis darah, Xiao Fan langsung melarikan diri tanpa mengeluarkan kata pun. Monster misterius yang tertidur di area ini langsung terbangun. Menyadari teratai iblis darah hilang,
ia langsung melepaskan aura iblis yang mengerikan dan menggetarkan. Siapa? Berhenti. Duar, 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 aura yang mengerikan bergetar, seluruh zona binatang buas bergetar, dan monster misterius menjadi gila, mengejar Xiao Fan. Xiao Fan merasakan kehadiran aura monster di belakangnya, dan wajahnya menjadi sangat muram. Monster itu bahkan lebih kuat dari monster yang Xiao Fan temui terakhir kali, dan lawannya menggunakan teknik iblis. Xiao Fan segera membakar esensi darahnya, mengorbankan umurnya untuk melarikan diri. Berhenti, berhenti. Monster misterius mengejar dengan gila-gilaan. Duar, duar, duar. Monster misterius dengan cepat mengejar Xiao Fan dan melancarkan serangan yang dahsyat. Xiao Fan memanggil 3 klon, tetapi klon itu tidak berguna melawan metode monster misterius dan hancur dalam sekejap mata. Duar, duar, duar. Xiao Fan memuntahkan darah, terluka oleh monster misterius. Untungnya, lawan tidak bisa membentuk penghalang, jadi selama dia bisa lepas dari cengkeramannya, dia akan baik-baik saja. Xiao Fan, tanpa berpikir 2 kali, langsung melepaskan Lai Xingqiao dari gelang binatang spiritual. Saat tiba di dunia luar, Lai Xingqiao langsung tercengang, merasakan aura yang bahkan lebih mengerikan. Ini Lai Xingqiao terbelalak lebar. Teratai iblis darah ada bersamanya, bukan aku. Xiao Fan meraung, lalu berbalik dan berlari. Melihat Lai Xingqiao, monster misterius berhenti sejenak, terganggu oleh kata-kata Xiao Fan. Akan tetapi, monster misterius tidak mengenal Lai Xingqiao sebelumnya, jadi secara mendasar ia tidak ingin mempercayai kata-kata Xiao Fan pada saat ini. Lai Xingqiao juga berbalik dan berlari sambil mengumpat Xiao Fan 80.000 kali di dalam hatinya. Binatang kecil ini terlalu licik. Monster misterius menjadi marah, lalu aura iblisnya berpencar, membentuk 2 sosok yang mengejar Xiao Fan dan Lai Xingqiao secara terpisah. Dengan monster misterius terbagi menjadi 2, kekuatannya sangat berkurang. Duar, duar, duar. Xiao Fan lebih cepat dari Lai Xingqiao, dan dia dengan cepat melarikan diri dari zona binatang buas. Melihat Xiao Fan melarikan diri, Lai Xingqiao mengertakkan gigi karena marah dan berlari lebih kencang lagi. Akan tetapi, karena Xiao Fan telah melarikan diri, monster misterius bergabung kembali menjadi satu, kekuatannya kembali ke puncak, dan ia sepenuhnya mengejar Lai Xingqiao. Lai Xingqiao sangat marah. Melarikan diri dengan cara biasa jelas bukan pilihan, dia harus menggunakan trik lain. Lai Xingqiao menggunakan tubuh fisik untuk mengulur waktu, dan jiwa spiritualnya sekali lagi meninggalkan tubuh fisik untuk melarikan diri. Lai Xingqiao benar-benar menyedihkan. Orang-orang di luar zona binatang buas melihat Lai Xingqiao dan berseru kaget. Lihat ini Lai Xingqiao lagi. Ya ampun, itu benar-benar dia. Keributan di zona binatang buas ini memang disebabkan oleh Lai Xingqiao. Semua orang marah terhadap Lai Xingqiao, namun mereka tidak berani berbicara. Lai Xingqiao juga sangat beruntung, ia berhasil lolos dari zona binatang buas, jiwa spiritualnya bisa menghilang kapan saja. Hebat, hebat Lao Lai, kamu berbakat. Pada saat ini, Xiao Fan menemukan Lai Xingqiao dengan mengikuti tanda yang tertinggal di jiwa spiritual dan tidak dapat menahan diri untuk memberi Lai Xingqiao acungan jempol. Melihat Xiao Fan, Lai Xingqiao menampakkan ekspresi berharap dia mati. Bunuh-bunuh aku. Hehe Lao Lai, apa yang kamu katakan? Kamu kan saudaraku, kata Xiao Fan riang, menyegel kembali jiwa spiritual Lai Xingqiao, memberi Lai Xingqiao sebuah pil, dan memasukkan Lao Lai ke dalam gelang binatang spiritual. Tidak buruk Lao Lai adalah orang baik, kata Xiao Fan riang, lalu berbalik dan terbang menjauh. Sebulan kemudian, Xiao Fan telah melarikan diri sejauh bermil-mil ke kota kecil yang aman, namun setibanya di sana, Xiao Fan masih mendengar banyak cerita tentang Lai Xingqiao. Hati-hati kalau kamu pergi ke zona binatang buas baru-baru ini. Kalau kamu melihat Lai Xingqiao, kamu harus lari. Tepat sekali. Menurutmu apa yang dipikirkan oleh orang itu? Apa dia gila?
Kenapa dia terus-menerus membuat masalah di zona binatang buas? Konon ada harta karun di dalam zona binatang buas, tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Mungkinkah Lai Xingqiao mengincar harta karun? Semua orang berdiskusi mengapa Lai Xingqiao masuk ke zona binatang buas. Ini sudah terjadi untuk kedua kalinya. Bahkan teman-teman Lai Xingqiao pun bingung. Mereka terus-menerus mengirim pesan menanyakan Lai Xingqiao, tetapi tidak dapat menghubunginya sama sekali. Oleh karena itu, hal ini semakin memicu spekulasi mereka. Jika Lai Xingqiao muncul pertama kali dan tidak membalas setelahnya, mereka mungkin mengira Lai Xingqiao mengalami kecelakaan. Namun Lai Xingqiao telah muncul untuk kedua kalinya, beraksi sekali lagi. Ini membuktikan bahwa Lai Xingqiao pasti mempunyai suatu rahasia yang ia sembunyikan dari semua orang. Xiao Fan mendengar cerita ini, dan dia mengangguk puas, tidak pernah mengira Lai Xingqiao akan memiliki kegunaan yang begitu luar biasa. Xiao Fan memasuki penginapan, menyiapkan berbagai penghalang, dan segera mengeluarkan teratai darah iblis untuk mulai menyempurnakannya. Teratai iblis darah mengandung energi spiritual yang kuat, begitu pula aura iblis. Selama teratai iblis darah disempurnakan sepenuhnya, Xiao Fan akan mampu mengabaikan sebagian besar teknik jahat setelahnya. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu, Xiao Fan menyempurnakan teratai iblis darah dan menyerap energi spiritualnya, dan kultivasinya mencapai tingkat kelima ranah Senju. Pada saat ini, aura Xiao Fan sangat kuat. Begitu tiba di dunia luar, Xiao Fan mendengar banyak diskusi tentang Lai Xingqiao. Bahkan setelah 10 tahun, cerita Lai Xingqiao masih bertahan. Xiao Fan berencana untuk melanjutkan ke zona binatang buas berikutnya. Jika semuanya berjalan lancar, Xiao Fan merasa bahwa jika dia mengunjungi semua zona binatang buas, kultivasinya mungkin bisa mencapai ranah Sensui. Xiao Fan mempersiapkan dirinya dan segera berangkat untuk zona binatang buas yang lain. Xiao Fan masuk diam-diam dan semua binatang buas berhamburan dan menghindarinya. Tak lama kemudian, Xiao Fan mencapai kedalaman zona binatang buas. Namun, ketika mencapai bagian terdalam, Xiao Fan membeku di tempat. Monster misterius di bagian terdalam zona binatang buas masih tidur, hanya saja ia memilih tidur di samping harta karun yang dijaganya. Melihat ini, Xiao Fan tercengang, tak berani bicara banyak. Ia menatap harta karun itu dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Jika dia mencoba merebut harta karun tertinggi, monster misterius itu akan langsung terbangun. Dan dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Oleh karena itu, Xiao Fan memutuskan untuk menyerah dan pergi ke zona binatang buas berikutnya untuk melihat. Binatang buas ini terlalu pintar, gumam Xiao Fan, meninggalkan zona binatang buas ini dan menuju ke yang berikutnya. Akan tetapi, ketika Xiao Fan tiba di zona binatang buas berikutnya, ia merasa tidak berdaya lagi. Sebab, seperti halnya zona binatang buas sebelumnya, monster misterius di bagian terdalam menjaga harta karun tertinggi, tidak pernah meninggalkan sisinya. Sialan! Xiao Fan menggertakkan giginya karena marah, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Xiao Fan diam-diam mundur, meninggalkan zona binatang buas. Aneh sekali, kenapa ini terjadi? Xiao Fan bergumam, lalu menuju ke zona binatang buas lainnya. Namun, setelah tiba, hasilnya sama seperti zona binatang buas sebelumnya. Monster-monster yang tertidur di bagian terdalam telah bergerak untuk menjaga di sisi harta karun, tanpa bergerak sedikit pun. Jika Xiao Fan bertindak tegas, ia pasti akan membangun monster-monster itu, dan ia tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Xiao Fan muram, ia menolak mempercayainya. Xiao Fan meninggalkan zona binatang buas ini dan pergi ke yang lain, tetapi hasilnya sama. Semua monster yang tidur di zona binatang buas telah mengubah posisi mereka, seolah-olah mereka telah berdiskusi satu sama lain sebelumnya. Sialan! Xiao Fan mengutuk karena marah, tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Rencananya yang telah disusun dengan matang kini harus ditunda, menunggu kekuatan meningkat sebelum bertindak lagi. Pada saat ini,
Xiao Fan bahkan bertanya-tanya apakah monster yang tertidur di dalam semua zona binatang buas itu saling terhubung. Jika tidak, bagaimana monster di zona binatang buas yang tersisa bisa tahu dia akan datang? Lupakan saja, keberuntunganku sudah sangat bagus, gumam Xiao Fan. Sosoknya menghilang. Setelah Xiao Fan pergi, ia menemukan kota acak untuk mengasingkan diri. Xiao Fan berencana untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, lalu menuju ke wilayah menengah. Saat ini, berita tentang Lai Xingqiao sangat sensasional. Meskipun Lai Xingqiao belum pernah menunjukkan wajahnya, semua orang tahu tentang perbuatan baik yang telah ia lakukan. Lai Xingqiao bahkan menarik orang dari wilayah menengah, yang bertanya-tanya apakah dia mempunyai cara khusus untuk memasuki zona binatang buas dan merampas harta karun, namun setelah mencarinya mereka masih belum menemukan jejak Lai Xingqiao. Tidak seorang pun menduga bahwa Lai Xingqiao mengalami kecelakaan, semua orang percaya bahwa ia telah bersembunyi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa saat ini, Lai Xingqiao masih berada di dalam gelang binatang spiritual milik Xiao Fan. Tampak sangat sedih. Xiao Fan tiba di penginapan. Dia mengeluarkan satu mimpi Tianhai dan langsung mulai berkultivasi. Sekarang dengan satu mimpi Tianhai, kecepatan kultivasinya bisa meningkat 10.000 kali lipat. Tentu saja, efek samping dari penggunaan satu mimpi Tianhai juga mengerikan, dan kesengsaraan surgawi yang menyusulnya akan jauh lebih dahsyat lagi. Namun, Xiao Fan memahami dengan jelas bahwa setelah kultivasinya mencapai puncak ranah Senjun, ia perlu menempa fondasinya. Selama fondasinya ditempa hingga cukup kokoh, ia akan mampu menghadapi kesengsaraan surgawi yang menyusulnya. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu Xiao Fan lupa berapa hari dia telah berkultivasi, baru menyadari bahwa energi spiritual dalam satu mimpi Tianhai menjadi semakin tipis. Kamu malas-malasan. Mana energi spiritualnya? Tanya Xiao Fan dengan kesal. Kakak, bisakah kamu berhenti sebentar? Kamu tahu berapa kali kamu telah menggunakanku? Aku belum pernah selelah ini seumur hidupku. Bisakah aku istirahat? Beri aku kesempatan untuk hidup. Suara satu mimpi Tianhai yang patah hati terdengar. Xiao Fan, aku benar-benar sudah mencapai batasku. Kalau tidak percaya, tanya saja pada kakak diagram bintang. Aku sudah tidak tahan lagi, sungguh. Aku sudah kehabisan tenaga. Mendengar kata satu mimpi Tianhai, Xiao Fan menggeleng tanpa daya dan juga bertanya kepada diagram bintang apakah satu mimpi Tianhai berbohong. Tidak, memang hampir habis, kamu hampir membuatnya kering. Diagram bintang memberikan jawaban yang pasti. Xiao Fan, kamu harus istirahat, kamu perlu menyeimbangkan antara bekerja dan istirahat, jaga tubuhmu. Satu mimpi Tianhai terus menghibur Xiao Fan, mengatakan kepadanya bahwa belum terlambat untuk keluar dan bersenang-senang selama beberapa ribu tahun, atau setidaknya beberapa ratus tahun jika itu tidak memungkinkan. Baiklah. Xiao Fan mengangguk tak berdaya, selama 10 tahun ini, sumber daya Xiao Fan sebagian besar telah habis, dan kultivasinya juga telah meningkatkan ke tingkat ke-7 ranah Senjun. Awalnya, Xiao Fan berencana untuk mencapai puncak ranah Senjun sebelum berangkat, tetapi sekarang, satu mimpi Tianhai tidak memberinya kesempatan itu. Xiao Fan meninggalkan penginapan. Dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan auranya, tidak ingin ada yang tahu ada yang tidak beres. Begitu berada di luar, Xiao Fan lagi-lagi mendengar banyak rumor tentang Lai Xingqiao. Sudah dengar, Lai Xingqiao sudah tertangkap. Mana mungkin, dia sembunyi sekian lama, kenapa bisa tertangkap? Dikatakan bahwa Lai Xingqiao beraksi lagi dan tertangkap basah. Ya ampun, apakah dia benar-benar punya harta karun? Wajah Xiao Fan berkedut saat dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia melepaskan Lai Xingqiao sekarang, itu akan menyakitinya. Terlebih lagi, berita di sekitar menyebar seperti api yang berkobar-kobar. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Lai Xingqiao telah menemukan harta karun tertinggi di dalamnya,
sementara yang lain mengklaim bahwa Lai Xingqiao telah mencapai kesepakatan tertentu dengan monster jauh di dalam zona binatang buas. Dapat dikatakan bahwa berbagai rumor tersebut membuat Xiao Fan memikirkannya. Lai Xingqiao masih aman dan sehat di gelang binatang spiritual, jadi bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Xiao Fan tentu saja tidak menjelaskan apapun. Dia langsung meninggalkan kota dan menuju ke wilayah menengah. Saat ini, kultivasi Xiao Fan telah memenuhi syarat untuk memasuki wilayah menengah. Alam Dewa Abadi berlatih terbagi menjadi wilayah bawah, wilayah menengah, dan wilayah atas. Mereka yang berlatihnya kurang tidak dapat memasuki wilayah berikutnya. Energi spiritual di setiap wilayah berbeda, dan aura ilahi yang terkandung di dalamnya juga berbeda. Orang-orang dari di wilayah atas dapat bebas pergi ke wilayah manapun, sedangkan mereka yang ada di wilayah bawah tidak memiliki kualifikasi untuk mencapai wilayah atas. Oleh karena itu, wilayah bawah dikelola oleh kota-kota, sebaliknya, wilayah menengah dikuasai oleh kekuatan sekte dan keluarga. Dan wilayah atas adalah tempat bersemayamnya orang-orang yang kuat dan berpengaruh. Wilayah atas juga merupakan tempat yang berada di luar jangkauan orang-orang wilayah bawah. Kultivasi Xiao Fan memenuhi persyaratan, dan dia dengan mudah memasuki wilayah menengah. Dalam wilayah menengah, energi spiritual di sini sekitar 3 kali lebih kuat daripada di wilayah bawah, dan aura ilahi yang terkandung sekitar 5 kali lebih besar. Setibanya di sana, Xiao Fan langsung merasakan aura ilahi yang kuat mencoba menyedot ke tubuh fisiknya, tetapi Xiao Fan menahannya, tidak membiarkan aura ilahi masuk. Tidak sederhana, gumam Xiao Fan. Dengan itu, sosok Xiao Fan menghilang. Xiao Fan sebelumnya telah menginterogasi Lai Xingqiao dan mengetahui beberapa hal tentang wilayah menengah. Akan tetapi, Xiao Fan tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Lai Xingqiao, ia masih perlu menyelidikinya sendiri. Setelah diselidiki oleh Xiao Fan, ia segera mengetahui banyak hal tentang wilayah menengah. Dalam wilayah menengah, hubungan antara berbagai kekuatan ilahi bersifat kompleks. Di antara mereka, Gunung Tai, Asosiasi 9 Eliksir, dan Akademi 10 Dewa dianggap sebagai pasukan tingkat atas. Mengenai hal-hal di wilayah menengah, wilayah atas hampir tidak ikut campur, mereka acuh tak acuh terhadap hidup dan mati di sini. Hal ini mengejutkan Xiao Fan karena wilayah atas memiliki kendali yang sangat baik atas wilayah bawah, jadi mengapa mereka memilih untuk tidak acuh tak acuh? Xiao Fan agak bingung, tapi tidak tahu alasannya. Namun, itu tidak penting, jadi Xiao Fan untuk sementara tidak memikirkannya. Asosiasi 9 Eliksir, Gunung Tai, dan Akademi 10 Dewa adalah 3 gaya yang berbeda. Gunung Tai telah berada di alam dewa abadi selama bertahun-tahun, dikabarkan telah ada sejak awal penciptaan alam dewa abadi. Ia telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan tetap berdiri tegak, sangat misterius. Untuk memasuki Gunung Tai, seseorang membutuhkan latar belakang yang signifikan atau dipilih oleh Gunung Tai. Asosiasi 9 Eliksir bukanlah sekte, melainkan sistem yang mirip dengan kelompok. Anggota Asosiasi 9 Eliksir tersebar di seluruh wilayah menengah, dan siapapun dapat bergabung dengan Asosiasi 9 Eliksir. Konon, 1/10 dari seluruh populasi wilayah menengah adalah anggota Asosiasi 9 Eliksir. Artinya, 1 dari 10 orang yang ditemui adalah anggota Asosiasi 9 Eliksir. Kekuatan Asosiasi 9 Eliksir luar biasa, meskipun kekuatan anggotanya bervariasi. Meskipun demikian, tak seorang pun berani memprovokasi Asosiasi 9 Eliksir. Sedangkan untuk Akademi 10 Dewa, pasukan ini dipuji sebagai pasukan papan atas karena memiliki banyak murid. Saat ini, terdapat murid yang telah muncul dari berbagai wilayah. Bukan hanya di wilayah menengah saja, bahkan di antara tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah atas pun ada murid yang berasal dari Akademi 10 Dewa. Oleh karena itu, Akademi 10 Dewa juga merupakan eksistensi transenden. Selain itu, murid yang meninggalkan Akademi 10 Dewa sangat dekat ketika mereka bertemu di luar.
Dapat dikatakan bahwa ada pepatah dalam alam dewa abadi 10 dewa di bawah langit adalah satu keluarga. Oleh karena itu, Akademi 10 Dewa dapat sejajar dengan Asosiasi 9 Eliksir dan Gunung Tai. Setelah memahami ini, Xiao Fan juga mengetahui berita tentang kekuatan dan keluarga lainnya. Akademi 10 Dewa. Xiao Fan di dekatnya sangat tertarik dengan Akademi 10 Dewa ini dan ingin mempelajarinya lebih lanjut. Jika memungkinkan, Xiao Fan ingin memasuki Akademi 10 Dewa untuk melihat apakah ada peluang di dalam yang dapat membuatnya lebih kuat. Xiao Fan memperoleh peta Akademi 10 Dewa dan langsung menuju ke sana. Akademi 10 Dewa terletak di wilayah menengah ujung timur, perjalanan yang sangat jauh. Sepanjang jalan, Xiao Fan melihat banyak orang juga menuju ke Akademi 10 Dewa, ingin bergabung juga. Xiao Fan agak penasaran mengapa Akademi 10 Dewa memilih lokasi yang begitu jauh. Secara kebetulan, seorang pemuda gemuk di tingkat ke-8 ranah Senjun terbang melewati Xiao Fan pada saat ini. Saat melihat orang ini, Xiao Fan langsung teringat Zugang. Saudara, tunggu. Xiao Fan berjalan menuju pemuda gemuk itu, dengan senyum di wajahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda gemuk itu terkejut, menatap Xiao Fan dengan waspada. Tidak apa-apa, aku tidak punya niat jahat, jangan salah paham. Aku hanya ingin bertanya sesuatu, kalau boleh. Kata Xiao Fan riang. Tanya sesuatu, ada apa? Tanya saja. Ekspresi pemuda itu memanas setelah mendengar ini. Saudara, kamu juga mau ke Akademi 10 Dewa? Tanya Xiao Fan. Ya, semua orang yang berjalan di jalan ini akan menuju ke Akademi 10 Dewa. Pemuda gemuk itu mengangguk. Kalau bukan dia yang menuju ke Akademi 10 Dewa, siapa lagi yang akan mengambil jalan rusak ini? Hehehe, sebenarnya, aku hanya penasaran mengapa Akademi 10 Dewa memilih lokasi yang begitu jauh, kata Xiao Fan riang. Kamu tidak tahu. Pemuda gemuk itu terkejut mendengarnya. Aku baru saja tiba di wilayah menengah, jadi aku kurang familiar dengan tempat ini. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dengan canggung, jadi begitu pemuda gemuk itu mengangguk dan segera mulai menjelaskan kepada Xiao Fan. Masalah ini bukan rahasia, jadi pemuda gemuk itu berbicara tanpa ragu. Akademi 10 Dewa melakukan ini untuk menguji sifat hati dari muridnya. Dengan menjunjung tinggi prinsip pendidikan untuk semua, Akademi 10 Dewa menerima murid secara luas, tetapi sifat hati dari murid juga sangat penting. Jika seseorang tidak dapat menanggung beberapa kesulitan, maka ia tidak memenuhi syarat untuk memasuki Akademi 10 Dewa. Pemuda gemuk itu perlahan mulai berbicara. Ia mengatakan kepada Xiao Fan bahwa ketika memasuki Akademi 10 Dewa, keluarga murid tidak diperbolehkan membawa bawahannya, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk pergi. Ini juga salah satu aturan Akademi 10 Dewa. Jadi begitu Xiao Fan mengangguk. Ternyata Akademi 10 Dewa punya aturan yang aneh. Baiklah, sudah selesaikan. Kalau belum, aku pergi dulu, kata pemuda gemuk itu acuh tak acuh. Baiklah, aku sudah selesai. Saudara, bolehkah aku tahu namamu? Kata Xiao Fan sambil tersenyum. Hahaha, ingat, namaku Huai Yusu, dan aku dari keluarga Huai. Mengesankan, bukan? Pemuda gemuk itu tampak penuh kemenangan, membusungkan dada dan mengangkat kepalanya. Ia menakjubkan, sangat menakjubkan. Xiao Fan tertegun sejenak, lalu mengangguk, padahal dalam hatinya dia berkata, bagaimana aku bisa tahu siapa keluarga Huai? Nak, ada apa dengan ekspresimu itu? Apa maksudmu? Huai Yusu langsung merasa tidak senang, wajahnya menggelap sambil menggertakkan giginya. Tidak, aku memujimu, kata Xiao Fan dengan tenang. Sebaiknya begitu, biar ku beritahu, aku Huai Yusu, anggota keluarga Huai, mengerti? Kata Huai Yusu dengan bangga. Mengerti? Xiao Fan mengangguk. Baiklah, nak, aku rasa kamu cukup menyenangkan. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Bagaimana? Huai Yusu mengangguk puas sambil tersenyum. Aku bisa mempertimbangkan untuk menjadikanmu adikku. Nanti,
Saat kita sampai di Akademi 10 Dewa, kau boleh ikut aku, Huai Yusu. Kalau terjadi apa-apa, katakan saja. Keluarga Huai, Xiao Fan. Apa, nak, kamu tidak mau? Huai Yusu mengangkat alis ketika melihat wajah Xiao Fan yang tanpa ekspresi. Tidak, tentu saja aku bersedia menjadi adikmu. Keluarga Huai, ya aku mengerti. Kalau nanti aku dapat masalah, aku pasti akan mengatakan aku dari keluarga Huai. Xiao Fan mengangguk riang. Mendengar Xiao Fan mengatakan dia bersedia, Huai Yusu mengangguk berulang kali. Nak, kamu pintar sekali, aku bahkan tidak perlu mengajarimu. Bagus sekali, mulai sekarang, saat kamu di sisiku, kamu harus proaktif, mengerti? Oh ya, siapa namamu? Namaku Xiao Fan, kata Xiao Fan riang. Xiao Fan, namanya lumayan, tapi kalau diganti jadi Huai Fan, pasti lebih bagus lagi, gumam Huai Yusu. Xiao Fan, ayo kita pergi dulu, bukankah sudah terlambat kalau kita tidak pergi sekarang? Xiao Fan melihat Huai Yusu sedang berpikir keras dan langsung menyelanya. Oh, baiklah, ayo pergi, ayo cepat. Huai Yusu mengangguk berulang kali. Selanjutnya, Xiao Fan dan Huai Yusu berangkat bersama, menuju Akademi 10 Dewa. Setelah berinteraksi dengan Huai Yusu, Xiao Fan melihat bahwa sifat orang ini tidaklah buruk, dan dia naif seperti tidak punya otak. Menurut pernyataan Huai Yusu, ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan keluarga. Sebelumnya, ia selalu berada di dalam keluarga, dengan pengawasan keluarga Huai, jadi wajar saja jika tidak ada yang berani memprovokasi Huai Yusu. Jadi begitu Xiao Fan mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Namun, Xiao Fan sangat terkejut mengapa keluarga Huai membiarkan Huai Yusu keluar dengan sikap seperti itu. Apakah keluarga Huai tidak khawatir tentang sesuatu yang terjadi padamu? Tanya Xiao Fan penasaran. Ada yang terjadi. Aku dari keluarga Huai, siapa yang kutakuti? Huai Yusu sangat bangga dan memberitahu Xiao Fan bahwa anggota keluarga Huai juga ada di Akademi 10 Dewa. Mendengar apa yang dikatakan Huai Yusu, Xiao Fan mengevaluasi ulang Huai Yusu. Orang ini memang tidak sederhana. Keduanya bergerak sangat cepat, namun tetap membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk mencapai Akademi 10 Dewa. Akademi 10 Dewa berdiri megah di puncak timur, dan semua wilayah sekitar berada di bawah pengaruhnya. Pada saat ini, ada banyak orang yang mengantri di luar Akademi 10 Dewa, semuanya ingin bergabung dengan Akademi. Xiao Fan juga tiba di sini dan melihat sekelompok murid sedang mengantri, wajahnya berkedut. Begitu banyak orang. Itu adik kecil, kamu belum melihat adegan besar, kan? Mulai sekarang, ikuti kakak, dan aku akan menunjukkan lebih banyak lagi, Huai Yusu berkata dengan bangga. Xiao Fan, baiklah. Melihat Xiao Fan menyetujuinya, Huai Yusu mengangguk lebih memuaskan, bahkan menepuk bahu Xiao Fan. Dari tindakan Huai Yusu, Xiao Fan dapat mengetahui bahwa pihak lain benar-benar menganggapnya sebagai adiknya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Xiao Fan dengan ekspresi terdiam. Hehehe adik kecil, ikuti saja aku dan tunggu, tidak perlu terburu-buru. Huai Yusu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak tenang. Bukankah kita akan mendaftar dulu? Melihat banyaknya murid yang mendaftar, Xiao Fan tampak bingung. Tidak, aku Huai Yusu, aku dari keluarga Huai, aku punya pengaturan sendiri. Kata Huai Yusu dengan tenang. Mendengar Huai Yusu mengatakan ini, Xiao Fan mengangguk dan menunggu di samping. 3 jam kemudian sebagian besar murid lainnya yang tiba hari ini sudah masuk. Wajah Xiao Fan menjadi gelap. Bagaimana dengan rencanamu? Ini kamu tunggu, jangan terburu-buru. Biarkan aku bertanya. Wajah Huai Yusu pucat saat dia mengeluarkan slip giok. Sekitar setengah jam kemudian, pendaftaran hari ini akan segera berakhir. Jika mereka melewatkan pendaftaran, Xiao Fan dan Huai Yusu harus menunggu di luar sampai besok. Namun pada saat itu, seorang diakon ranah Sensui tingkat ketiga berjalan mendekat. Melihat orang ini,
Huai Yusu menjadi gembira dan adegan tangan berulang kali, sini-sini. Xiao Fan melihat orang ini. Mungkinkah ini orang yang menghubungi Huai Yusu sebelumnya? Orang itu mendekati Huai Yusu dan berkata dengan tidak sabar. Tidak bisakah kamu antri dan masuk saja? Apa kamu tidak perlu antri hanya karena aku datang untuk menjemputmu? Antri. Aku dari keluarga Huai, kata Huai Yusu dengan marah. Omong kosong, apa kamu pikir aku bukan dari keluarga Huai? Dasar anak nakal, pelankan suaramu. Jangan terus-terusan menyebut keluarga Huai, hati-hati atau bisa terjadi sesuatu yang buruk. Kata orang itu dengan tidak sabar. Orang ini melirik ke arah Xiao Fan dan berkata dengan lemah. Siapa kamu? Aku. Dia adikku. Tepat saat Xiao Fan hendak berbicara, Huai Yusu berbicara terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Huai Yush, orang itu terkejut dan dengan hati-hati mengamati Xiao Fan, wajahnya menampilkan ekspresi aneh. Melihat pihak lain, wajah Xiao Fan berkedut. Dia merasa bahwa dirinya dipandang rendah, dan sangat dipandang rendah. Kakak ketiga, apa yang kamu lihat? Huai Yusu bertanya dengan bingung. Tidak ada, orang itu menenangkan kepalanya. Namanya Huai Dahai, dan dia adalah saudara ketiga Huai Yusu. Baiklah, kalian berdua ikuti aku, kata Huai Dahai tanpa daya, sambil membimbing Xiao Fan dan Huai Yusu untuk mendaftar. Setelah mendaftar, Huai Dahai secara pribadi memimpin Xiao Fan ke Akademi 10 Dewa. Setelah itu, Xiao Fan melihat banyak wajah familiar yang pernah dilihatnya di luar sebelumnya. Semua orang berkumpul di aula besar, menunggu untuk mendapatkan tempat tinggal sementara di malam hari. Baiklah, kalian berdua tunggu di sini. Aku pergi dulu, jangan mencariku jika tidak ada yang penting, Huai Dahai berkata dengan acuh tak acuh, berbalik dan pergi dengan gagah. Xiao Fan, Huai Yusu, kakak ketiga, apa yang yakin? Huai Yusu menggertakkan giginya. Enyahlah. Huai Dahai mengumpat tanpa menoleh, bergumam dalam hati. Bagaimana mungkin aku punya adik sebodoh itu? Sungguh malang. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, menatap Huai Yusu dengan rasa iba. Ia tidak disukai oleh saudaranya sendiri anak malang ini. Tapi kalau dipikir-pikir, memang benar. Tindakan Huai Yusu memang cukup merepotkan. Huai Dahai datang ke sini sebenarnya tidak membantu sama sekali. Kalau Xiao Fan dan Huai Yusu mendaftar seperti biasa, mereka pasti sudah masuk dari tadi. Huai Yusu menghela napas, menatap Xiao Fan di sampingnya, dan berkata lirih. Adik kecil, lihatlah, inilah kekuatan keluarga Huai kita. Lihat kita baru saja masuk. Ya, kamu benar. Xiao Fan berkata tanpa ekspresi. Melihat Xiao Fan memercayainya, Huai Yusu menghela napas lega, senang karena ia telah mempertahankan martabatnya sebagai seorang kakak. Baiklah, ayo kita cari tempat untuk beristirahat, kata Huai Yusu sambil tersenyum, mengedipkan mata pada Xiao Fan, memberi isyarat agar Xiao Fan memimpin jalan. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Xiao Fan dan Huai Yusu dengan santai menemukan sudut untuk beristirahat, menunggu Akademi 10 Dewa mengirim seseorang. Selama waktu ini, banyak orang memperhatikan Huai Yusu. Huai Yusu cukup terkenal, dikenal sebagai anak laki-laki bodoh yang terkenal. Melihat Huai Yusu, banyak orang menghampirinya. Ada yang datang hanya untuk menyapanya, ada pula yang sengaja mengejeknya. Hahaha Huai Yusu, kamu juga ikut. Apa kamu tersesat di jalan ke sini? Seorang pemuda yang memancarkan aura iblis mencibir. Kamu Yan, enyahlah, aku tidak mau repot-repot denganmu, kata Huai Yusu dengan marah. Hehehe, kamu tidak mau repot-repot denganku. Tapi aku mau repot-repot denganmu, Huai Yusu, kata Yan sambil terkekeh. Benar, Huai Yusu, kenapa kamu begitu dingin? Kita semua teman, kan? Saat itu, seorang pemuda lain berjalan mendekati Huai Yusu, berbicara dengan ekspresi riang. Luming, apa maumu? Jangan ganggu aku, kata Huai Yusu sambil menggertakkan gigi. Huai Yusu, aku datang menemuimu dengan baik hati,
dan kamu bicara seperti itu padaku. Lu Ming mengangkat sebelah tengah, tidak membantah Huai Yusu. Mereka memahami betul sifat Huai Yusu, mengetahui kepribadiannya, sehingga mereka tidak marah sama sekali, tetapi sengaja memprovokasi Huai Yusu. Apa aku pernah meminta kebaikanmu untuk menemuiku? Kata Huai Yusu dengan sedih. Jangan bilang begitu, kita semua teman, apa kamu lupa? Huai Yusu, kami bahkan pernah memukulmu saat kita masih kecil, kata Yan Yan riang. Xiao Fan mendengarkan dari samping, tak bisa berkata apa-apa, berpikir orang macam apa Huai Yusu dulu, sehingga orang-orang yang dulu memukulinya kini datang untuk memprovokasinya. Tepat sekali Huai Yusu, kita bersaudara. Lu Ming duduk di depan Huai Yusu dan menamparkan bahunya. Huai Yusu geram, enyahlah, jangan jadi pengganggu di hadapanku hehehe. Ayo ngobrol lagi, kata Yan Yan riang, sambil menatap Xiao Fan di sana, bertanya-tanya. Apa hubungan Huai Yusu? Xiao Fan baru saja hendak membuka mulut dan membuat garis tegas dengan Huai Yusu. Xiao Fan tidak ingin menjadi sasaran sekelompok orang karena Huai Yusu bahkan sebelum ia bergabung dengan Akademi 10 Dewa. Dia adik laki-lakiku, di bawah perlindunganku, Huai Yusu. Kalau kamu ingin menyentuhnya, minta izin padaku dulu, kata Huai Yusu dengan agresif, berbicara di depan Xiao Fan. Xiao Fan mendengar kata-kata Huai Yusu, Yan Yan dan Lu Ming tercengang. Mereka menatap Xiao Fan dalam-dalam, lalu tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa Lu Ming dan Yan Yan, banyak orang menoleh, bertanya-tanya apa yang ditertawakan mereka berdua. Hahaha Huai Yusu, bercanda ya. Kamu bahkan punya adik laki-laki. Yan Yan menamparkan bahu Huai Yusu, tertawa bahak sampai tidak bisa menutup mulut. Nak, apa kamu benar-benar adiknya Huai Yusu? Apa kamu buta? Bagaimana bisa kamu bergaul dengan Huai si bodoh ini? Lu Ming menatap Xiao Fan, tersenyum aneh. Xiao Fan, jangan ganggu adikku. Aku katakan padamu, kalau terjadi apa-apa. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.